Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan rekayasa ide kami dengan judul Analisis Persebaran Penduduk di Kota Binjai. Abstrak, pendahuluan, dan juga metode penelitian akan dijelaskan oleh Mutiara Aidila. Lalu selanjutnya, hasil pembahasan dan juga kesimpulan akan dijelaskan oleh saya sendiri, Rina Mawarda Batubara. Kepada Mutiara Aidila, dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang abstrak, yaitu penduduk mempunyai peranan penting dalam pembangunan suatu daerah. Semakin banyak jumlah penduduk, maka dapat dikatakan bahwa semakin banyak pula potensi-potensi yang dapat dikembangkan ataupun yang dapat digunakan untuk membangun wilayah. Karena sumber daya manusia merupakan komponen pembangunan yang penting, samping sumber daya alam dan teknologi. Persebaran penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, apakah penduduk tersebut merata atau tidak. Persebaran penduduk dapat diketahui dari kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah suatu ukuran yang menunjukkan berapa banyak jiwa atau penduduk yang tinggal dalam 1 km persegi wilayah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persebaran penduduk Binjai. Data yang digunakan adalah data sekunder, hasil survei penduduk antar sensus atau Suspas tahun 2017 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Kata kuncinya yaitu penduduk dan juga persebaran. Selanjutnya, yaitu pendahuluan. Secara umum terdapat 2 jenis persebaran penduduk, yaitu persebaran secara geografis dan juga persebaran secara administratif atau sesuai dengan pemerintahan. Yang pertama, persebaran penduduk. Secara geografis adalah persebaran penduduk yang dilihat dari posisinya relatif terhadap bentang alam dan kenampakan-kenampakan alam lain yang ada di suatu wilayah. Contoh dari penggunaan pandangan ini adalah ketika melihat persebaran penduduk yang memusat di bagian selatan Kanada karena iklim yang lebih hangat. Yang kedua, persebaran penduduk secara administratif adalah persebaran penduduk yang dilihat sesuai dengan batas-batas administratif yang telah ditetapkan oleh suatu negara. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan ialah metode pengumpulan data sekunder dan studi literatur. Metode pengumpulan data sekunder sering disebut metode penggunaan bahan dokumen, karena dalam hal penelitian ini, peneliti tidak secara langsung mengamati data sendiri, tetapi meneliti dan memanfaatkan data atau dokumen yang dihasilkan oleh pihak lain. Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian. Data sekunder, data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, hasil survei penduduk antar sensus tahun 2017, yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Sensus penduduk berarti perhitungan jumlah penduduk secara periodik. Data yang dicapai biasanya tidak hanya meliputi jumlah orang, tetapi juga fakta mengenai misalnya jenis kelamin, usia, bahasa, dan hal-hal yang dianggap perlu. Data-data yang kami dapatkan akan kami jabarkan dalam bentuk diagram batang, diagram lingkaran, dan juga topo mini peta. Kedua, studi literatur dengan membaca artikel serta jumlah jurnal-jurnal terkait dengan persebaran penduduk. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan hasil dan pembahasan, di mana di sini kami jabarkan tabel tentang sensus penduduk yang dilakukan di Kota Binjai pada tahun 2017, di mana di Kota Binjai terdapat 5 kecamatan, yaitu Binjai Selatan, Binjai Kota, Binjai Timur, Binjai Utara, dan juga Binjai Barat. Di sini juga dipaparkan jumlah tiap penduduk laki-laki, perempuan, jumlah penduduk, dan juga luas wilayah di Kota Binjai. Kita lanjutkan, selanjutnya itu kami paparkan juga diagram batang dan diagram lingkaran tentang persebaran penduduk di Kota Binjai. Di sini dapat kalian lihat diagram batang dari tiap kecamatan di Kota Binjai. Lalu ada juga diagram lingkaran di mana Binjai Utara dengan penduduk paling padat yaitu 28,8% jumlah penduduknya. Lalu ada Binjai Timur dengan 22,1%, Binjai Selatan 20,4%,
Binjai Barat 18,1% dan juga Binjai Kota dengan 10,6%. Lalu kami paparkan juga peta toponimi persebaran penduduk di Kota Binjai. Lalu yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari data persebaran penduduk Kota Binjai di atas dapat diketahui bahwa persentase penduduk laki-laki dan perempuan di Kota Binjai terbilang cukup seimbang, di mana perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan tidak jauh dari 50% banding 50%. Yang kedua, persebaran penduduk di Kota Binjai memiliki kepadatan yang berbeda-beda, di mana daerah terpadat terdapat di Binjai Utara dengan persentase 28,8%, namun hal ini masih terbilang cukup seimbang karena Kecamatan Binjai Utara memiliki luas wilayah sebesar 23,59 km yang menjadikannya wilayah terluas kedua di Kota Binjai, setelah Binjai Selatan. Yang ketiga, presentasi kepadatan penduduk di tiap kecamatan Kota Binjai, di mana Binjai Utara memiliki 28,8% dengan luas wilayah 23,59 km, Binjai Timur 22,1% dengan luas wilayah 21,7 km, Binjai Selatan dengan 20,4% dengan luas wilayah 29,96 km, lalu Binjai Barat dengan kepadatan 18,1% dengan luas wilayah 10,86 km, dan yang terakhir yaitu Binjai Kota dengan 10,6% dengan luas wilayah 4,13 km. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin memaparkan hasil mini riset kami. Ya baik, perkenalkan nama saya Rizky Parananta Tarigan dan rekan saya Hartanti Suryaningsih akan memaparkan mini riset pada kali ini. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita masuk ke pembahasan mini risetnya. Kepada rekan saya Hartanti Suryaningsih saya persilakan dengan segala hormat. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian persebaran penduduk. Persebaran penduduk adalah suatu bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, apakah penduduk tersebar merata atau tidak. Persebaran penduduk dapat diketahui dari kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah suatu ukuran yang menunjukkan berapa banyak jiwa atau penduduk yang tinggal dalam suatu kilometer persegi wilayah. Jenis-jenis persebaran penduduk dibagi menjadi dua, yaitu pertama, persebaran penduduk secara geografis merupakan karakteristik penduduk menurut batas-batas alam seperti pantai, sungai, danau, dan lainnya. Kedua, persebaran penduduk secara administrasi pemerintah merupakan karakteristik penduduk menurut batas-batas wilayah administrasi yang ditetapkan oleh suatu negara, misalnya jumlah penduduk di desa A atau kecamatan D. Faktor fisiologis. Faktor ini merupakan di mana faktor pendukung selalu memiliki tempat tinggal berdasarkan hal yang bersifat fisiologis, seperti tempatnya yang strategis, subur, cukup air, dan sebagainya. Faktor biologis. Faktor ini merupakan faktor persebaran serta pertumbuhan penduduk berdasarkan tingkat kematian, kelahiran, dan angka perkawinan. Faktor kebudayaan dan teknologi. Faktor ini menyatakan bahwa semakin maju budaya dan teknologi sebuah daerah yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk, maka semakin maju pertumbuhan dan persebarannya. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya yaitu metodologi penelitian. 1. Metode pengumpulan data. A. Data sekunder. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder hasil survei penduduk antar sensus tahun 2017 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Sensus penduduk berarti perhitungan jumlah penduduk secara periodik. Data yang dicapai biasanya tidak hanya meliputi jumlah orang, tetapi juga fakta mengenai misalnya jenis kelamin, usia, bahasa, dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Data-data yang kami dapatkan akan kami jabarkan dalam bentuk diagram lingkaran, diagram batang, dan juga toponomi peta. A. Studi literatur, atau dengan membaca artikel serta jurnal terkait persebaran penduduk. Selanjutnya, metode analisis data dengan menggunakan analisis deskripsi dan peta.
Analisis deskriptif dan peta digunakan untuk mendeskripsikan persebaran penduduk di Kota Binjai dan juga seluruh penduduk Binjai. Baik, yang selanjutnya hasil pembahasan. Dalam mini riset kali ini kami melakukan penelitian mengenai persebaran penduduk di tiap kecamatan yang ada di Kota Binjai. Data-data yang kami dapatkan akan kami jabarkan dalam bentuk diagram batang, diagram lingkaran, dan juga toponomi peta. Pada data kami dapat dari hasil sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2017. Sensus penduduk berarti perhitungan jumlah penduduk secara periodik. Data yang dicapai biasanya tidak hanya meliputi jumlah orang, tetapi juga fakta mengenai misalnya jenis kelamin, usia, bahasa, dan lain hal yang diperlukan. Ya, dapat kita lihat berikut adalah toponimi persebaran penduduk di Kota Binjai. Dari data di atas dapat kita ketahui bahwa persebaran penduduk di tiap kecamatan Kota Binjai cukup merata dengan baik, di mana dapat dilihat pada diagram. Wilayah yang berwarna merah merupakan Kecamatan Binjai Utara yang memiliki persebaran kepadatan penduduk paling tinggi. Hal ini karena wilayah ini masih menjadi kecamatan Kota Binjai yang paling luas. Selanjutnya, kepadatan penduduk diikuti oleh Kecamatan Binjai Timur dengan warna oranye, Binjai Selatan dengan warna kuning, dan Binjai Barat dengan warna hijau muda, dan Binjai Kota dengan warna hijau tua, yang kepadatan penduduknya paling rendah, karena daerah ini masih menjadi wilayah paling kecil di Kota Binjai. Ya, sekian dari pemaparan saya tentang mini riset kelompok 10. Baik, sekian, terima kasih. Peta Republik Demokratik Timur Leste. Yang kedua, yaitu peta dari Dina Mawarda Batubara dengan layout peta Brunei Darussalam. Dan yang ketiga, peta dari Rizky Prananta Tarik dengan layout peta Mesir. Yang keempat, yaitu layout peta dari Mutiara Idila dengan judul Jawa Barat. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.